Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Martin. Buat teman-teman semuanya, terima kasih banyak tuh yang sudah setia dengan channel ini, sudah subscribe, sudah klik loncengnya. Terima kasih banyak. Semoga rezeki dan kesehatan selalu dilimpahkan kepada teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, boleh banget silakan langsung di subscribe. Kemudian jangan lupa juga untuk klik loncengnya supaya ketika kita punya video-video terbaru bisa langsung muncul notifikasinya di HP atau di ponsel kalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang topi, karena banyak kaula muda, bagi teman-teman semuanya mau tua atau muda semuanya pasti tahu ya kalau topi adalah kebutuhan yang sangat diperlukan, apalagi ketika kita berada di luar ruangan atau outdoor, karena topi ini berfungsi sebagai pelindung dari matahari, dari sinar matahari, kemudian dari hujan, dari angin yang kencang, seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk topi itu juga beragam sekali untuk model dan bentuknya. Nah, salah satunya itu nanti kita akan bahas satu persatu di sini tentang jenis dan juga model dari topi. Yang pertama kita masuk ke topi bucket atau topi rimba. Nah, jenis topi ini biasanya punya pinggiran yang melebar. Kemudian untuk jenis bahannya sendiri itu biasanya menggunakan bahan-bahan yang memang kaku atau tegas gitu, seperti bahan kanvas, bahan drill atau lain sebagainya. Karena topi ini dipakai untuk outdoor atau biasanya dipakai untuk pecinta alam seperti pendakian atau seperti kegiatan di luar ruangan misalnya. Untuk topi rimba nanti contohnya seperti ini. Jadi ada yang pakai tali, ada yang tanpa tali, tapi mayoritas memakai tali sih, karena memang dipakai di outdoor. Nanti kalau misalnya kena angin atau seperti apa nanti bisa dikencangkan di bagian talinya gitu. Biasanya talinya ada stoppernya gitu. Jadi bisa dikecilkan atau dibesarkan gitu untuk topi rimba. Jadi, dan untuk jenis topi rimba itu sendiri macam-macam dan banyak sekali, tapi kalau untuk spesifikasinya tuh seperti apa nanti pokoknya contohnya seperti ini, kira-kira seperti ini, topi bucket atau topi rimba. Oke, yang kedua kita masuk langsung ke topi sepeda. Nah, kalau untuk topi sepeda itu biasanya menggunakan bahan-bahan yang tipis atau menyerap keringat. Jadi dia terlalu ringan gitu bahannya karena dipakai untuk para pesepeda. Jadi biasanya kalau ada teman-teman yang suka bersepeda itu biasanya kan kebanyakan menggunakan topi. Nah, pasti topinya modelnya seperti ini karena biasanya modelnya tuh seperti ini, dia agak kecil, terus ada perkatnya juga, ada karetnya di bagian bawah topinya itu fungsinya supaya apa? Ketika dipakai untuk para pesepeda itu tidak mudah jatuh kalau terkena angin atau mungkin kecepatan tinggi, untuk mengayuh sepedanya itu tidak mudah terkena angin, jadi bisa pas dipakai gitu. Yang ketiga kita masuk ke topi selanjutnya, yaitu topi golf. Nah, sesuai dengan namanya, topi ini dipakai ketika melakukan olahraga golf. Nah, olahraga golf itu kan biasanya ada di luar ruangan, kemudian bisa terkena sinar matahari langsung, kalau hujan nanti kehujanan. Nah, seperti apa? Nah, untuk melindungi dari sinar matahari ataupun hujan ataupun angin, pemain golf itu harus menggunakan topi. Nah, untuk jenis topinya itu biasanya contohnya seperti ini. Biasanya ada yang ada penutup kepalanya normal seperti ini, ada juga yang tanpa penutup kepala, maksudnya hanya pinggiran saja seperti itu supaya ringan dan tidak gerah ketika digunakan. Nah, untuk topi golf ini sendiri itu untuk bahannya itu beragam, bisa dari ravel denim, bisa dari ravel, pokoknya bebas aja, nanti tergantung teman-teman mau menggunakan bahan apa untuk topi golf ini. Nah, yang keempat kita langsung masuk ke topi snapback. Nah, topi snapback ini terkenal sekali di kalangan kaula muda, apalagi di beberapa etalase toko biasanya menyajikan topi-topi jenis snapback ini. Nah, untuk topi snapback ini juga biasanya itu mereka masuk ke kalangan atau ke kelas yang eksklusif atau distro karena motifnya dan juga modelnya yang unik dan juga bagus. Untuk jenis topi snapback ini juga model kepalanya atau lingkar kepalanya itu lebih besar dan untuk depannya itu agak lebar gitu ya, seperti ini.
Nah, ini untuk topi jenis snapback. Boleh digunakan dalam keadaan apapun gitu. Maksudnya mau ketika wisata atau di outdoor atau seperti apa, boleh silahkan. Nah, yang kelima kita lanjut ke topi selanjutnya, yaitu topi komando. Nah, topi komando ini pasti juga dari teman-teman semuanya sudah tidak asing lagi. Kalau untuk bentuknya itu biasanya di pad depannya itu kelihatan lebih pendek dari topi-topi pada umumnya, dan biasanya dia kalau dari foto itu kelihatan seperti kecil ya. Nah, itu untuk keunikan atau ciri khas dari topi komando. Untuk contohnya nanti seperti ini untuk topi komando. Untuk bahan topi komando ini biasanya menggunakan bahan-bahan yang tegas juga atau kaku juga. Itu salah satunya itu bahan kanvas atau bahan ripstop atau yang lainnya. Dan untuk siapa yang menggunakan topi komando ini biasanya dipakai oleh para angkatan TNI, baik itu darat, udara, laut, dan mungkin polisi juga. Itu biasanya mereka menggunakan topi ini, tapi biasanya kebanyakan dari angkatan gitu. Kemudian yang keenam, jenis topi yang selanjutnya yaitu topi baseball. Nah, topi baseball ini adalah jenis topi yang banyak sekali diminati oleh kalangan, dari semua kalangan ya, dari muda tua gitu. Karena semua topi atau kebanyakan topi yang dijual di pasaran pun biasanya menggunakan topi jenis baseball ini karena memang bentuknya yang khas gitu ya. Nah, untuk topi baseball itu topi biasa ya, kalau dari saya pribadi itu topi biasa, modelnya seperti ini. Nanti dia bahannya bisa beragam, mulai dari drill, kanvas, mau raffle denim, raffle daimaru, nanti boleh-boleh saja kalau untuk jenis topi ini. Jadi bebas saja, dia tidak punya patokan gitu, bahannya harus apa, jadi sesuai dengan minat atau kesukaan dari teman-teman semuanya. Yang terakhir kita masuk ke topi tracker atau topi jaring. Kalau teman-teman semuanya pernah lihat topi jenis seperti ini, jadi di belakangnya itu ada jaring. Nah, ini namanya topi tracker atau topi jaring. Nah, topi ini biasa dipakai untuk teman-teman semuanya. Mungkin kalau misalnya mau tahu untuk sejarah topi ini kenapa bisa dinamakan tracker atau kenapa bisa dinamakan topi jaring, karena sebenarnya pada era tahun 70-an itu di Amerika Serikat, itu topi ini digunakan oleh para petani yang menggunakan truk atau mobil truk ya maksudnya. Nah, dari situ mulai berkembang untuk topinya. Topi jaring ini menjadi booming ketika dipakai oleh artis Ashton Kutcher dan juga kalau tidak salah waktu itu Pharrell Williams. Jadi setelah itu topi ini menjadi booming, banyak yang meminati, banyak yang membeli atau membuat topi ini karena jenis topi ini sangat ringan. Kemudian ada busanya juga di bagian depannya, yang belakang itu biasanya jaring dan sangat ringan ketika digunakan. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu pakai masker ketika keluar ruangan dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa juga buat teman-teman yang baru pertama kali menonton video ini, silahkan like dulu video ini, kemudian komen boleh. Kemudian jangan lupa juga untuk di subscribe dan juga klik loncengnya supaya ketika kita punya video-video terbaru, teman-teman semuanya bisa langsung dapat notifikasinya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.